Ateisme itu diizinkan oleh Pancasila. Oleh sila kedua diizinkan namanya kemanusiaan adil beradab. Humanisme itu artinya berhenti mengkonsumsi teologi. Artinya manusia bisa mengatur dirinya sendiri untuk menghasilkan keadilan tanpa perlu pergi ke surga. Itu inti dari humanisme. Pasti kan boleh nggak beragama. Kemanusiaan yang adil dan beradab dasarnya adalah ateis. Membolehkan orang tidak beragama. Menarik teman-teman ketika Rocky Gerung memberi pernyataan bahwa ateisme itu diperbolehkan oleh Pancasila, terutama pada sila yang kedua, lalu ia tambahkan sila ketiga dan keempat, yang menjadi dasar bahwa ateisme itu diperbolehkan oleh Pancasila adalah filsafat humanisme, yang dimana filsafat humanisme itu manusia bisa mengatur dirinya sendiri untuk menciptakan keadilan atau kebenaran tanpa perlu pergi ke surga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa sebut bahwa itu baik dan benar tanpa percaya kepada Tuhan? Saat ini banyak orang percaya bahwa jika kita hidup baik atau tidak jahat atau tidak memaksakan sesuatu kepada orang lain, maka hidup kita sudah benar. Atau pendeknya, moralitas itu dipisahkan dari agama. Namun, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apa itu kebaikan? Siapa yang menentukan sesuatu itu baik atau jahat? Jika kita tidak percaya pada Tuhan, lalu apa dasar kita untuk menentukan sesuatu itu baik? Apakah hukum, undang-undang, norma sosial, atau malah pandangan pribadi? Nah, masalahnya, hukum, undang-undang, norma sosial, atau pandangan pribadi itu semua bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jadi, apa yang dianggap baik saat ini itu belum tentu dianggap baik di kemudian hari. Artinya, tanpa Tuhan, kebaikan itu jadi relatif. Dan ketika kebaikan itu jadi relatif, kita tidak punya dasar yang kuat untuk menentukan sesuatu yang benar dan salah itu secara universal. Dalam iman Kristen, khususnya tradisi reform, kebaikan sejati itu berasal dari Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar pencipta dunia ini, Dia adalah sumber moral, nilai, dan kebenaran. Kita bisa berbuat baik justru karena kita diciptakan menurut gambarnya. Moralitas bukan hanya kebutuhan biologis, tapi cerminan dari karakter Tuhan itu sendiri. Maka, ketika seseorang berkata, aku baik kok, tapi aku nggak percaya Tuhan, sebenarnya ia menggunakan standar moral yang berakar pada struktur ciptaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Itulah mengapa dalam tradisi reform ada sensus divinitas, kesadaran dasar akan manusia akan keberadaan Tuhan. Setiap orang punya itu, meskipun ia menyangkalnya. Bahkan dalam penyangkalannya, sebenarnya ia sedang bergumul dengan kenyataan tentang Tuhan yang tidak bisa ia lepaskan. Satu hal yang penting dalam iman Kristen adalah wahyu dan iman bukan hasil dari usaha manusia. Tuhan yang lebih dulu menyatakannya. Dalam tradisi reform, posisi manusia tidak aktif mencari Tuhan dari awal. Manusia tidak akan bisa mencapai kepada Allah kalau itu berasal dari kekuatannya sendiri. Bahkan, iman itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang lebih dulu mengasihi dan menyapa kita. Wahyu dalam kitab suci, penciptaan atau hati nurani, selalu datang dari sisi luar manusia. Artinya, kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol kapan dan bagaimana Tuhan menyatakannya. Yang hanya bisa kita lakukan adalah meresponnya, bukan menciptakan kebenaran sendiri. Jadi ketika seseorang memiliki prinsip bahwa saya akan hidup dengan caranya sendiri, saya tidak akan menyakiti orang lain, saya tidak akan memaksa orang lain, maka sebenarnya dia menjadikan dirinya sendiri sebagai sumber moralitas tertinggi.
Dan ketika hal itu terjadi dan setiap orang menjadikan dirinya sendiri sebagai moralitas tertinggi, bukankah itu akan membuat kekacauan nilai? Dan disinilah masuknya peran filsafat. Salah satu cabang filsafat yang mengenai pengetahuan adalah epistemologi. Jadi, untuk bisa disebut tahu terhadap sesuatu perlu 3 hal. Keyakinan, kebenaran, justifikasi atau alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, iman Kristen bukan sekedar percaya saja, melainkan iman Kristen yang sehat itu perlu dijelaskan dan diuji. Bukan sekedar tahu atau diwariskan saja. Nah, filsafat dan akal budi membantu kita untuk yang pertama, menjernihkan keyakinan. Yang kedua, menghindari iman yang dangkal dan fanatik. Dan yang ketiga, memberi alasan yang masuk akal untuk apa yang kita percayai. Nah, dalam tradisi yang sehat, iman dan filsafat itu berjalan bersama. Filsafat tidak melemahkan iman, melainkan memperkuatnya. Nah, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk mengerti. Dan ini sangat penting dan dibutuhkan bagi kita di tengah dunia digital yang penuh pernyataan dan pertanyaan kritis seperti pernyataan Rocky Gerung tadi. Banyak orang Kristen saat ini menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang ada di sosial media, bukan hanya di TikTok, itu dengan emosi, bukan refleksi gitu. Kita sebagai orang Kristen terlalu cepat menjawab bahwa kalau nggak percaya ya salah gitu, atau pokoknya salah kalau nggak percaya. Tapi pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di video, ada di sosial media, itu bukan untuk diserang, melainkan untuk dipahami. Mereka sebenarnya mencerminkan realitas orang-orang yang sedang mencari makna, mencari kebenaran, tapi belum menemukan dasar yang kokoh. Tugas kita adalah untuk menjadi saksi, bukan hakim. Menjawab dengan jernih, bukan marah. Dan itulah inti dari apologetika yang sehat. Bukan debat kosong, tapi memberi kejelasan tentang apa yang kita yakini dan mengapa kita mempercayainya.